Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Well, everybody, today we would like to discuss about techniques of translation. As you know that before we have discussed about methods in translation. Well, now we have to know the differences between method and technique. Jadi kalau dilihat secara gamblang, ini metode dan teknik ini terkadang sulit kita bedakan. Pada intinya, method is a structured way to reach the goal. Jadi dia metode itu merupakan cara yang terstruktur ya untuk mencapai tujuan. While technique is a way to analyze and classify the equivalent word between source language and target language. Sementara teknik itu dalam translation didefinisikan sebagai cara untuk menganalisa dan mengklasifikasi kata yang ekuivalen antara bahasa sumber dengan bahasa target. Jadi inilah beda metode dan teknik dalam translation. Nah, selanjutnya menurut Molina dan Albir, ya, ada beberapa karakteristik dasar untuk teknik penerjemahan. Yang pertama itu disebut dengan teknik penerjemahan itu berpengaruh terhadap hasil terjemahan, effect on translation. Teknik ini berpengaruh kepada hasil penerjemahan. Nah, selanjutnya teknik penerjemahan juga membandingkan bahasa sumber dengan bahasa target. Jadi ini basic karakteristiknya. Nah, yang ketiga, ia juga berpengaruh terhadap satuan-satuan teks terkecil. Misalnya kata, frase, dan kalimat. Dan teknik penerjemahan juga bersifat diskursif atau logic, and kontekstual. Nah, terakhir, teknik penerjemahan itu bersifat fungsional. Jadi inilah beberapa karakteristik dasar daripada teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir. Oke. Pada hakikatnya dalam aplikasi penerjemahan, jadi seseorang itu tidak bisa menggunakan satu teknik, ya. Itu minimal penerjemah itu menggunakan 2, bahkan 3 dan 4 teknik. Nah, itu yang disebut dengan single teknik. Ada juga couplet teknik, ada triplet teknik, dan ada quadruplet teknik. Jadi teknik 1 teknik, 2 teknik, 3 teknik, dan 4 teknik. Jadi ini bisa digabungkan. Ya, bisa digabungkan, tapi jarang sekali ada yang menggunakan single teknik dalam translation. Nah, misalkan single teknik, contohnya he bought pizza yesterday. Target language-nya dia membeli pizza kemarin. Ini contoh yang menggunakan single teknik. Nah, kalau couplet, tooth and nail. Nah, ini diterjemahkan dengan mati-matian. Terus triplet teknik. We were far too old to settle an argument with a first fight. Jadi terjemahannya, karena kami sudah terlalu besar untuk membereskan perselisihan melalui adu tinju. Ya. Jadi terjemahan yang ini menggambarkan bahwa penerjemah menggunakan teknik triplet. Itu pertama, dia menggunakan teknik penambahan, ya, dengan cara menambahkan kata karena di awal ini. Ya.
Padahal pada teks sumber tidak ada karena. Bagi kita lihat source language-nya tidak ada kata since atau mungkin because atau mungkin due to, itu tidak ada di sini. Jadi ini dia menggunakan 3 teknik. Ya. Kedua, dia menggunakan teknik modulasi untuk menggeser makna. Terlalu tua, ya. Too old, menjadi terlalu besar. Padahal kalau diartikan too old ini terlalu tua, tapi di sini diartikan terlalu besar. Terus ada juga yang artinya pendapat, itu dari kata argument, yang seharusnya silang pendapat. Ya, silang pendapat. Nah, ketiga, dia menggunakan teknik penghilangan atau reduction ya, atau deletion pada sebuah kata, sedang an dan a yang dipakai pada kata argumen. Nah, ini seharusnya itu ada artikel di sini yang artinya sebuah, tapi dia di sini dihilangkan. Jadi kalau kita lihat dalam teknik yang triplet teknik ini, dia menggunakan 3 teknik. Yang pertama addition, terus modulation, and deletion. Nah, ini contoh teknik triplet. Nah, selanjutnya teknik quadruplet. Nah, penerjemah di sini menggunakan 4 teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu kalimat. Misalkan Mrs. Smith called a bakery shop for an order of pizza. Jadi di sini diartikan Bu Smith menelpon toko kue untuk memesan seporsi pizza. Nah, dari contoh ini ya, kita bisa menganalisa bahwa pertama, penerjemah menggunakan teknik reduction karena menghilangkan kata sandang atau artikel a pada bakery shop. Padahal di sini ada kata artikel a, harusnya sebuah, ya, tapi di sini dihilangkan. Ini namanya teknik reduction. Nah, kedua, dia menggunakan teknik transposition untuk menerjemahkan for an order, ya, untuk sebuah pesanan. Nomor 1 sebagai frase nominal, jadi frase verba untuk memesan. Jadi di sini dia dari frase nominal menjadi frase verba. Ini maksudnya teknik transposition. Yang ketiga dia menggunakan teknik addition, yaitu menambahkan kata seporsi dalam target language-nya yang tidak muncul dalam bahasa sumbernya. Ya, seporsi pizza, di sini of pizza, di sini dia menambahkan kata seporsi. Nah, ini namanya teknik addition. Nah, yang terakhir, dia menggunakan pure borrowing. Dari mana pure borrowingnya? Pizza. Ini dalam quadruplet teknik ini penerjemah menggunakan satu kalimat ini saja dengan 4 teknik. Jadi ini contohnya. Nah, untuk teknik-teknik penerjemahan nanti kita akan pelajari pada slide-slide selanjutnya. Oke, mari kita lihat. Jadi teknik penerjemahan itu ada beberapa macam dan sepertinya banyak sekali. Tapi secara umum, it is divided into 2 techniques. First is called direct technique, and second is called indirect technique. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang direct technique. Direct technique ini ada namanya borrowing, ada calque, ada literal. Oke, jadi ini kita akan bahas masing-masing. Sedangkan untuk indirect technique ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Okay, direct technique. Borrowing. According to Molina and Albir, borrowing technique is taking a word or expression directly from the source language. Usually, the borrowed word does not undergo any changes or pure words. For instance, the lobby in Spanish is borrowed from English language. See the table. Ini mari kita lihat. Jadi, menurut Molina dan Albir, teknik peminjamannya itu dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Nah, biasanya
The borrowed words can sometimes undergo naturalization, although they experience the phonetic changes. Jadi kata-kata yang dipinjam itu bisa saja mengalami naturalisasi meskipun they experience, meskipun mereka mengalami perubahan fonetik. Misalkan goal ini berasal dari bahasa Inggris, ini goal. Football berasal dari football. Leader berasal dari leader. Meeting berasal dari meeting. Nah, ini contohnya sudah mengalami perubahan fonetis. Ya. Nah, according to Newmark, naturalization is a process of transfer and adaptation of source language words, and they undergo the normal pronunciation in target language. For instance, the word performance in English is adapted to German performance. Jadi menurut Newmark, naturalisasi itu merupakan proses transfer dan adaptasi bahasa sumber dan mengalami perubahan pengucapan pada bahasa target. Ya, contohnya performance menjadi performance dalam bahasa Jerman. Contoh lain, misalkan bahasa Inggris, estate is adapted to Indonesian to be estat. Jadi diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi estat. Ya. Terus polis, kata polis dalam bahasa Malaysia ini juga berasal dari bahasa Inggris, ya. Aslinya ini police. Okay. Menurut Molina and Albert, they distinguish between borrowing and naturalization. Borrowing is assumed as a pure borrowing, which not alter the borrowed word, and naturalization tries to adapt the source language word with normal pronunciation in the target language. Teknik selanjutnya yang disebut dengan teknik Kalb. According to Richard, Kalb technique includes in the loan translation, which translate the source language word by equivalent word in target language. Jadi menurut Richard, teknik Kalb ini merupakan loan translation, atau bisa kita simpulkan bahwa penerjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target dengan mencari padanan katanya. Ya. Misalkan contohnya Almighty dalam bahasa Inggris ini berasal dari Latin omnipotence. Omni artinya all dan potence artinya mighty. Sehingga Almighty sama dengan omnipotence. Jadi terjemahan. Ini contohnya, ya, Beer Garden berasal dari bahasa Jerman. Academic freedom berasal dari bahasa Jerman. Literal technique. According to Molina and Albert, this technique tries to translate a word or expression word for word, which of course pay attention to the function and grammar in the sentence. Nah, menurut Albert, jadi literal technique ini merupakan teknik penerjemahan yang menerjemahkan kata atau ungkapan berdasarkan word for word, ya, atau satu persatu, tapi dengan tetap memperhatikan fungsi dan grammar dalam bahasa ya. Nah, contohnya ini, ya. Contohnya ini bahasa sumbernya bahasa Itali, ya, sumbernya. Jadi contoh di atas ini, jadi frase experimentado ini diterjemahkan sesuai dengan fungsi dan makna masing-masing kata, sesuai dengan strukturnya. Misalnya experience team, tidak team experience. Jadi sebenarnya ini experience team, ya, bukan team experience. Nah, strukturnya yang berbeda sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan meja tamu atau pintu rumah menjadi door house. Nah, ini tetap perhatikan grammar dan tata bahasa dalam bahasa target. Tidak mengikuti susunan grammar yang ada dalam bahasa sumber. Jadi itu maksudnya literal teknik. Jadi itulah tadi beberapa teknik
direct teknik dalam penerjemahan, dan nanti untuk indirect tekniknya kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.